Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan studi Islam Ramadan SMP Al-Amanah Cileunyi tahun 2021. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9 ini merupakan tahun kedua nih ya, kalian masih dalam kegiatan SIR, masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Sedangkan kelas 7 ini merupakan tahun pertama kegiatan kalian mengikuti kegiatan studi Islam Ramadan. Nah, oleh karena itu meskipun keadaan kita masih seperti ini, keadaan negara kita masih seperti ini, tapi tidak menyurutkan kalian dalam mengikuti kegiatan SIR hingga hari terakhir. Nah, saya sarankan tetap mengikutinya ya. Nah, lalu apa yang akan kita bahas di hari ini, di pagi ini? Yang akan kita bahas hari ini, seperti tentu yang kalian ketahui bahwa Indonesia ini masih menghadapi virus pandemi COVID-19 yang masih belum mereda atau menghilang dari permukaan bumi ini ya. Lalu apa hubungannya dengan materi hari ini, Pak? Nah, tenang, kita tidak akan terlalu membahas mengenai virus COVID-19, tapi yang saya ingin beritahu ke kalian bahwa tentunya kalian sudah mengetahui bahwa tubuh kita itu harus mempunyai imun atau keadaan tubuh yang kuat untuk setidaknya COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus menghindarinya dengan cara salah satunya yaitu selain memakai masker, lalu mencuci tangan, menggunakan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer dan yang lainnya, kalian juga harus memiliki imun tubuh yang kuat. Nah, kenapa harus memiliki imun tubuh yang kuat? Karena dengan imun tubuh yang kuat, tentunya virus-virus lain pun, bukan hanya COVID-19 ya, virus lain pun yang akan menyerang tubuh kalian akan ketakutan ya, ibaratnya seperti itu. Wah, imun tubuh manusia ini sangat kuat. Nah, kira-kira karena apa imun tubuh kita kuat? Nah, seperti materi kita yang pertama, nah kita sedang menjalankan bulan Ramadan, sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, lalu bagaimana cara kita menjaga imun tubuh kita meskipun dalam keadaan puasa, dalam keadaan saum? Jadi kalian tidak makan dan minum. Kalian misalnya, wah Pak, gimana cara menjaga imun tubuh kita nih di bulan Ramadan? Nah, tentunya yang kita akan bahas ya ini dengan cara olahraga. Nah, tapi karena kita di bulan Ramadan olahraga itu pasti terbatas ya. Nah, makanya olahraga bukan jadi penghalang di bulan Ramadan. Nah, itu ya materi yang akan kita bahas nih. Jadi seperti kalian ketahui bahwa kadang teman-teman kita itu atau kita sendiri malah malas untuk berolahraga di bulan Ramadan. Kenapa? Alasannya misalnya, Pak, di bulan Ramadan mah saya lemes gitu, saya kurang makan, saya belum makan, saya kalau olahraga langsung minum. Nah, itu semua alasan-alasan yang sebetulnya bisa kita minimalisir. Nah, misalnya kita olahraga tapi lemes karena bulan puasa, nah itu bukan jadi alasan ya. Saya akan berikan setidaknya tips and trick nih, olahraga di bulan puasa agar kita terus menjaga imun tubuh kita dan tetap semangat menjaga kesehatan kita ya, apalagi di pandemi virus COVID-19. Nah, tentunya selain olahraga, tentunya kita harus menjaga tubuh kita dengan memakan makanan gizi yang seimbang seperti yang kita bahas di pelajaran kunci OK. Apalagi yang kelas 7 sekarang pasti masih hangat ya. Selain memakan makanan gizi yang seimbang, tentunya diimbangi juga dengan olahraga. Nah, apa manfaat olahraga di bulan puasa? Nah, tentunya selain membakar lemak nih, jadi kan tubuh kita itu misalnya dari maghrib sampai subuh kalian sahur itu mengkonsumsi makanan-makanan ya. Nah, di bulan Ramadan dengan olahraga tentunya makanan-makanan itu lebih mudah untuk dicerna oleh lambung kita ya, apalagi dalam keadaan puasa nih,
setelah beberapa lamanya berbulan-bulan kita memakan makanan yang misalnya kurang baik atau belum seimbang gizinya, nah itu diperbaiki di bulan Ramadan. Makanya selain dengan memakan makanan gizi yang seimbang, tentunya harus dengan olahraga juga yang baik atau yang teratur. Bagaimana caranya? Oke, tentunya kalian ketahui nih, bagi kalian yang sering malas-malas berolahraga di bulan puasa, perlu kalian ketahui juga banyak, atau kalian tahu nih, misalnya kalian suka sepak bola ya, di Liga Inggris itu ada pemain yang beragama Islam, tentunya masih main di beberapa menit pertandingan, misalnya sampai babak pertama itu dia masih main padahal dalam keadaan puasa. Kenapa bisa kuat? Nah, itu semua tentunya diatur dengan beberapa makanan yang seimbang agar si atlet itu juga masih kuat dalam melakukan pertandingan, itu ya. Tapi kenapa kira-kira kuat? Nah, selain latihan dan makanan tadi, itu merupakan contoh bagi kita bahwa kita juga bisa berolahraga di bulan puasa ini. Lalu bagaimana cara olahraga yang baik di bulan puasa? Oke, yang pertama tadi saya berikan contoh atlet yang berpuasa selama bulan Ramadan ya. Yang pertama nih, kalian harus makan makanan yang bergizi. Jadi kalau buka puasa itu jangan langsung es campur, Thai tea, boba dan yang lainnya ya. Biasakan misalnya air putih dulu atau air mineral dulu dengan air hangat, teh manis. Memakan makanan manis itu bukan segala manis ada gitu ya, es campur, Thai tea, lalu misalnya donat madu dan yang lainnya. Jadi ya maksudnya gizi seimbang itu ya diimbangi. Jadi berikan lambung kalian itu sedikit ruang, jadi enggak, agar di perut kita itu lambung itu mencerna dengan baik. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tentunya dengan memakan makanan yang memiliki gizi yang seimbang. Ya, tahu ya, sudah kita pelajari soalnya di PJOK kelas 7. Oke. Tips yang kedua diantaranya yaitu mengatur waktu olahraganya. Jadi kalian misalnya udah sahur, udah sholat subuh, udah misalnya tadarus, wah saya mau jogging lah. Nah, itu yang menyebabkan kalian nantinya masih lemas, maghrib masih lama, tapi kalian langsung kata Pak Pasya harus olahraga, harus semangat di bulan puasa. Nah, tentunya bagus berolahraga, tapi atur waktunya. Atur waktunya seperti apa? Misalnya kalian mengatur waktu, misalnya saya mau berolahraga setelah asar, di waktu asar kalian mau berolahraga. Nah, kan itu waktunya dekat dengan maghrib. Misalnya gini, saya contohkan, saya sudah asar, misalnya asar pukul 3, lalu dilanjutkan dengan tadarus sampai pukul 4 sore. Sudah siap nih, sudah segar. Nah, langsung saya pengen jogging, kan ada jeda waktu tuh dari jam 3 ke jam 4, lalu jam 4 ke jam 5, atau misalnya beberapa menit, 30 menit sebelum berbuka. Nah, misalnya dari jam 4 kalian berolahraga, jogging sampai pukul 5, 1 jam waktunya kan. Itu juga dekat dengan waktu berbuka. Tentunya beberapa waktu lagi kalian bisa menyiapkan berbuka kalian, misalnya setelah olahraga pemanasan lalu berolahraga, lalu pendinginan. Kalian bisa menghilangkan keringat di dalam tubuh kalian. Nah, lalu kalian langsung mandi agar segar nanti pas berbuka, dan langsung lanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua yaitu mengatur waktunya. Nah, oke ya, mengatur waktunya. Yang pertama mengatur dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua mengatur waktu olahraganya. Nah, yang ketiga yaitu mengatur intensitasnya. Intensitas itu apa sih? Nah, misalnya kalian kalau olahraga bisa sampai 2 jam berolahraga. Nah, di bulan puasa ini karena tubuh kita kekurangan misalnya
air dan makanan kita sudah tercerna dengan baik oleh lambung, nah kita kan tenaga kita pasti banyak teruras dengan olahraga. Nah makanya mengatur intensitas olahraganya. Misalnya kalian dalam sehari bisa melakukan olahraga 2 jam, kalian bisa melakukan olahraga 1 jam saja seperti yang saya contohkan tadi. Oke ya. Yang ketiga yaitu mengatur intensitas waktunya. Nah terakhir yang keempat, tips yang keempat yaitu mengatur jenis olahraganya. Seperti yang saya contohkan ya, jogging. Nah kalian bisa mengatur mencari olahraga yang ringan. Kalau tadi saya jogging misalnya, kalian bisa melakukan skipping di rumah ya. Tahu skipping? Loncat tali. Tahu ya, skipping misalnya. Atau kalian saya mah ingin peregangan saja misalnya, boleh. Jadi peregangan itu bisa banyak ya, bisa melakukan olahraga statis ya, atau melakukan olahraga dinamis. Nah statis itu misalnya gini, yang penting badan saya gerak, atau dinamis kalian bergerak. Nah, dinamis itu bisa, dan yang lainnya seperti misalnya push up, sit up, squat jump, dan yang lainnya ya. Yang penting yang penting olahraga, bergerak agar tubuh kita sehat, imun saya kuat. Yang penting kita berolahraga ya. Tapi olahraganya itu meskipun kalian olahraganya statis atau dinamis, tapi tentunya teratur. Nah, jadi misalnya hari ini aja saya olahraga karena tugas, jangan ya. Terus dilakukan di rumah sampai kapanpun agar kesehatan kita juga selalu kuat, imun kita, ya. Jadi atau contoh yang terakhir, misalnya kalian olahraga dengan hobi kalian, misalnya kalian yang suka sepak bola, suka basket, voli, badminton, dan yang lainnya, futsal dan yang lainnya, boleh kalian melakukan olahraga tersebut. Misalnya kalian punya bola di rumah, kalian lakukan saja gerakan-gerakan dasar dari hobi olahraga kalian itu. Misalnya kalau sepak bola, melakukan passing atau melakukan kontrol, kalian tahu nggak ya seperti apa gerakan-gerakan dasarnya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, mengatur tubuh kita dengan memakan makanan gizi yang seimbang. Yang kedua, mengatur waktunya. Yang ketiga, mengatur intensitas olahraganya. Yang terakhir, memilih olahraga apa yang sekiranya tubuh kita kuat untuk melakukan olahraga tersebut. Seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan dalam berolahraga. Nah, apalagi di bulan puasa ini, lemas, gimana. Bahkan olahraga di bulan puasa itu lebih baik, karena dengan olahraga makanan yang dicerna, lemak-lemak tubuh kita ini bisa terurai dengan baik. Yang bisa kalian misalnya yang lagi diet, apalagi yang lagi diet, atau menjaga tubuh kita, badan kita, perut kita agar ideal, nah bisa berolahraga di bulan puasa. Karena makanan-makanan kita selain diatur, tidak boleh makan siang sampai maghrib. Nah itu juga bisa memperbaiki berat badan kita, gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Jadi tidak ada alasan lagi kalian malas-malasan untuk berolahraga di bulan puasa. Nah seperti itu ya, tips dan trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.